Pernahkah kamu bertanya, kenapa harga-harga kadang tiba-tiba melesat? Padahal produksi tidak berubah banyak. Atau siapa yang harus kita salahkan ketika roti jadi mahal dan dompet menipis? Di abad ke-14, seorang sejarawan dan pengawas pasar di Kairo bernama Al-Makrizi menghadapi persoalan itu setiap hari. Sebagai muhtasib, pengawas pasar, ia tidak hanya mencatat peristiwa, tapi juga menganalisis sebab ekonomi di baliknya. Pengamatannya sederhana namun mendalam, yaitu nilai uang dan tata kelola pasar memengaruhi kesejahteraan rakyat. Dari pengamatan-pengamatan itulah lahir gagasan-gagasan yang masih bergema sampai hari ini tentang uang, inflasi, dan etika pengelolaan ekonomi. Tadi kita kenalan sebentar dengan tokohnya, sekarang mari masuk ke inti masalah. Apa sebenarnya penyebab inflasi menurut Al-Makrizi? Al-Makrizi membagi penyebab naiknya harga menjadi dua kelompok besar. Pertama, penyebab alamiah. Contohnya gagal panen, kekeringan, atau gangguan pasokan. Saat barang langka, hukum dasar pasar membuat harga naik. Ini wajar dan sementara. Kedua, dan yang paling dia kritik, adalah penyebab buatan manusia. Disinilah masalah serius muncul. Korupsi pejabat, monopoli pedagang, pajak yang berlebihan, dan yang paling fatal menurutnya, pencetakan uang tanpa dasar. Ketika pemerintah atau penguasa mengeluarkan uang atau fulus berlebihan untuk menutup anggaran atau untuk memenuhi kepentingan politis, pasokan uang meningkat sementara nilai realnya turun. Hasilnya, uang yang beredar kehilangan daya beli dan rakyat kecil yang kehilangan paling banyak. Bayangkan, pekerja mendapat upah sama tapi harga bahan pokok naik 2 kali lipat. Itu bukan hanya statistik, itu kehidupan sehari-hari yang terguncang. Lalu, apa solusi yang dia tawarkan? Al-Makrizi menekankan beberapa prinsip sederhana tapi kuat. 1. Stabilitas nilai uang. Gunakan mata uang berbasis logam berharga atau dinar, dirham sebagai standar nilai dan batasi penggunaan fulus untuk transaksi kecil. 2. Transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Pejabat harus bertanggung jawab, korupsi dan manipulasi pasar harus diberantas. 3. Pengawasan pasar. Peran muhtasib bukan sekedar simbolik. Pengawasan timbangan, kualitas barang, dan praktik perdagangan penting untuk menjaga keadilan. 4. Kebijakan fiskal yang adil. Jangan membebani petani atau rakyat dengan pajak yang kontraproduktif. Pesan Al-Makrizi sederhana, jika sistem moneter dan tata kelola baik, masyarakat sejahtera. Jika tidak, beban ada pada yang paling rentan. Dalam konteks modern, ide-ide itu mengingatkan kita pada peran bank sentral yang menjaga inflasi, pentingnya regulasi anti monopoli, dan transparansi pengelolaan anggaran negara. Intinya, ekonomi yang adil butuh kebijakan yang jujur, dan kita semua punya peran sebagai warga yang kritis. Kalau kamu tertarik, bagikan video ini, ajak diskusi, dan pikirkan kebijakan apa yang hari ini paling memengaruhi harga di sekitarmu. Sampai jumpa di video berikutnya.